Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eri Kurniawan, NIM 230201010242, Prodi Manajemen kelas MG101, dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Mohon izin Bapak, saya ingin mempresentasikan tugas ekonomi makro. Yang pertama, model ekonomi campuran Indonesia. Indonesia menganut model perekonomian campuran yang menggabungkan aspek ekonomi pasar dan campuran tangan pemerintah. Kebijakan pemerintah berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara sektor swasta dan publik. Definisi ekonomi campuran. Yang pertama, keseimbangan peran. Ekonomi campuran adalah model perekonomian yang memadukan peran pemerintah dan kekuatan pasar dalam mengatur aktivitas ekonomi suatu negara. Yang kedua, interaksi kompleks. Sistem ini melibatkan interaksi yang kompleks antara kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar dengan tujuan mencapai keseimbangan yang optimal. Yang ketiga, mobilitas sumber daya. Dalam ekonomi campuran, sumber daya bergerak secara dinamis antara sektor swasta dan sektor publik untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan. Keuntungan ekonomi campuran. Fleksibilitas. Model ekonomi campuran memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk mengatur dan menyimbangkan peran sektor swasta dan publik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi. Efisiensi. Kombinasi antara mekanisme pasar dan peran pemerintah dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mendorong kompetisi dan inovasi serta menjamin penyediaan barang publik. Pemerataan. Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan seperti pajak, subsidi, dan transfer sosial untuk menjamin pemerataan ekonomi dan keadilan bagi masyarakat. Stabilitas. Campuran tangan, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi kegagalan pasar seperti mengendalikan inflasi dan mengurangi resiko krisis ekonomi. Tantangan ekonomi campuran. Ada 4 macam. Yang pertama, keseimbangan peran. Keseimbangan peran tugasnya menjaga keseimbangan yang tepat antara peran pemerintah dan pasar bebas dalam tantangan utama dalam ekonomi campuran. Yang kedua, regulasi yang aktivis, di mana pemerintah harus membuat regulasi yang efektif untuk mengarahkan dan mengawasi pasar tanpa terlalu menghambat kebebasan ekonomi. Koordinasi pemangku kepentingan, di mana diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, produsen, dan konsumen untuk mencapai tujuan ekonomi yang optimal. Yang keempat, ketahanan ekonomi, di mana ekonomi campuran harus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan menjaga pertahanan ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah produk kebutuhan pokok, misalnya monitoring harga, di mana pemerintah secara aktif memonitor harga dan kesejahteraan produk kebutuhan pokok di pasar. Yang kedua, intervensi pasar, di mana jika harga melambung, pemerintah dapat melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan harga. Yang ketiga, subsidi harga, di mana pemerintah dapat memberikan subsidi harga agar produk tetap terjangkau bagi masyarakat. Yang keempat, impor produk, di mana jika pasokan dalam negeri tidak mencukupi, pemerintah dapat mengimpor produk untuk menjaga ketersediaannya. Definisi produk kebutuhan pokok. Yang pertama, kebutuhan dasar. Produk kebutuhan pokok adalah barang-barang yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Inflasi harga. Inflasi harga adalah kenaikan harga produk kebutuhan pokok dapat menyebabkan inflasi dan mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga menjadi perhatian utama pemerintah. Peran pemerintah, di mana pemerintah harus menjamin ketersediaan
dan keterjangkauan harga produk kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Analisis faktor terjadinya kenaikan harga. Yang pertama, gangguan pasok, di mana masalah pada rantai pasok seperti kendala produksi, transportasi, atau distribusi dapat mengakibatkan kelangkaan barang di pasar dan mendorong kenaikan harga. Dua, peningkatan pemerintah, di mana meningkatkan pemerintah yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi akan menyebabkan harga naik karena kelangkaan barang. Yang ketiga, faktor eksternal, di mana faktor eksternal seperti bencana alam, konflik, geopolitik, atau fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi, mengakibatkan kenaikan harga. Permintaan masyarakat. Di sini ada grafiknya. Yang pertama beras, utama tuh beras. Yang kedua minyak goreng. Yang ketiga gula. Penawaran produsen. Penawaran produsen adalah memainkan peran penting dalam menjaga kesetiaan produk kebutuhan pokok di pasar. Mereka harus memastikan produksi dan distribusi berjalan lancar untuk memenuhi pemerintah masyarakat. Misalnya kapasitas 80%, utilisasi 70%, margin keuntungan 20%, dalam waktu pengiriman 30 hari. Contoh beras. Beras merupakan salah satu komoditas pangan utama di Indonesia. Sebagai makanan pokok, beras menjadi kebutuhan dasar bagi sebagian besar masyarakat. Harga beras yang terjangkau dan tersedia secara luas di pasar menjadi penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Contoh yang kedua, minyak goreng. Di mana minyak goreng merupakan adalah salah satu produk kebutuhan pokok yang banyak digunakan dalam rumah tangga Indonesia. Permintaan terhadap minyak goreng terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan memasak sehari-hari. Apabila harga minyak goreng mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini dapat memberatkan bagi rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng. Contoh yang ketiga, gula. Gula merupakan salah satu produk kebutuhan pokok yang sering mengalami kenaikan harga di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti fluktuasi, pasokan, cuaca, dan kebijakan pemerintah. Ketika harga gula naik secara signifikan, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk menstabilkan pasar dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah pemerintah atau memonitor harga agar stabil. Yang pertama, pengumpulan data harga, di mana pemerintah secara rutin mengumpulkan data harga produk kebutuhan pokok di pasar grosir, pengecer, dan konsumen. Yang kedua, analisis tren harga. Ini sangat penting, data harga dianalisis untuk mengidentifikasi fluktuasi, tren kenaikan, dan pola pergerakan harga. Pemerintah kesediaan stok. Pemerintah memantau ketersediaan stok produk di tingkat produsen, distributor, dan pengecer. Langkah pemerintah intervensi pasar. Yang pertama adalah pemantauan harga. Pemerintah terus memantau pergerakan harga komoditas yang penting. Yang kedua, koordinasi. Berkoordinasi dengan pelaku pasar untuk mengendalikan harga. Misalnya koordinasi ke penjual untuk mengendalikan harganya agar stabil. Nah, ini stabilitas pasar melakukan intervensi langsung di pasar untuk menstabilkan harga. Yang keempat, penambahan pasokan. Ini sangat perlu menambah pasokan dari sumber lain untuk menekan harga. Pemerintah secara aktif memantau pergerakan harga komoditas utama dan berkoordinasi dengan pelaku pasar untuk melakukan intervensi langsung di pasar. Tujuannya adalah
untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kesetiaan pasokan yang mencukupi. Jika diperlukan, pemerintah juga dapat menambah pasokan dari sumber lain untuk menekan harga. Langkah pemerintah dalam subsidi harga, analisis harga, pemerintah mengkaji harga pasar produk kebutuhan pokok. Yang kedua, penetapan harga patokan. Pemerintah menetapkan harga patokan yang terjangkau bagi masyarakat. Yang ketiga, pemberian subsidi. Pemerintah memberikan subsidi langsung kepada produsen agar dapat menjual dengan harga terjangkau. Langkah pemerintah atau mengimpor produk. Yang pertama, identifikasi kekurangan pasokan. Pemerintah menganalisis situasi pasar dan mendeteksi adanya kekurangan pasokan produk kebutuhan pokok di dalam negeri. Koordinasi dengan negara produsen. Pemerintah melakukan diplomasi dan negosiasi dengan negara-negara pengekspor produk untuk memastikan kontinuitas supply. Yang ketiga, proses impor yang efisien. Pemerintah mengoptimalkan prosedur dan kebijakan impor untuk mempercepat pasokan produk ke pasar dalam negeri. Tantangan kebijakan pemerintah. Yang pertama, keseimbangan kepentingan. Menyeimbangkan kepentingan konsumen, produsen, dan pemerintah merupakan tantangan kompleks dalam menentukan kebijakan. Yang kedua, analisis data yang akurat. Membutuhkan data terkini dan mendalam untuk memahami dinamis pasar dan mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, koordinasi pemangku kepentingan. Koordinasi yang efektif antara pemerintah, produsen, dan konsumen diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan. Yang keempat, kerangka regulasi, di mana kebijakan harus didukung oleh kerangka regulasi yang kuat dan fleksibel untuk mengantisipasi perubahan. Peran masyarakat, sebenarnya kesadaran konsumen. Masyarakat sebagai konsumen harus memiliki kesadaran akan harga wajar produk kebutuhan pokok. Mereka perlu terus memantau perkembangan harga dan tidak mempengaruhi oleh provokasi atau spekulasi pasar. Berbagai informasi, masyarakat dapat berperan aktif dengan berbagai informasi mengenai kelangkaan atau kenaikan harga terjadi di lingkungan mereka. Yang ketiga, perilaku konsumtif. Masyarakat harus bijak dalam pola konsumsi, menghindari pembelian berlebihan atau penimbang produk. Partisipasi pemantauan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pemantauan pasar yang diinisiasi pemerintah, seperti kebutuhan posko pengaduan harga. Peran produsen. Yang pertama, produksi dan stok, di mana produsen harus dapat memenuhi pemerintah dengan meningkatkan produksi dan menjaga stok yang memadai. Yang kedua, harga yang kompetitif, di mana produsen perlu menetapkan harga yang terjangkau bagi konsumen namun tetap mencapai margin keuntungan yang wajar. Yang ketiga, koordinasi dengan pemerintah. Produsen harus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyampaikan informasi terkait kendala produksi dan harga. Yang keempat, tanggung jawab sosial, di mana produsen memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan produk kebutuhan pokok bagi masyarakat. Peran pemerintah menetapkan kebijakan, penting dalam menetapkan kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok, pengawasan dan intervensi pasar. Pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap harga dan stok produk. Bantuan dan subsidi. Pemerintah dapat memberikan bantuan dan subsidi kepada masyarakat maupun produsen untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan produk. Selanjutnya, koordinasi dengan pemangkuan kepentingan. Pemerintah harus berkoordinasi dengan produsen, distributor, dan masyarakat untuk memastikan distribusi dan akses yang merata. Koordinasi antara pemangku kepentingan. Yang pertama, kerjasama pemerintah swasta. Yang kedua, keterlibatan masyarakat sipil. Yang ketiga, koordinasi lintas kementerian. Ini sangat penting. Terus, tujuan akhir kebijakan.
Yang pertama, stabilitas harga. Tujuan utama kebijakan pemerintah adalah menjaga stabilitas harga produk kebutuhan pokok sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua, keterjangkauan konsumsi. Kebijakan diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk bagi konsumen rumah tangga. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan. Pada akhirnya, kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Evaluasi evaluasi dan penyesuaian kebijakan. Yang pertama, pantau efektivitas, di mana pemerintah harus secara rutin mengevaluasi dampak dan efektivitas dan kebijakan yang diterapkan. Yang kedua, identifikasi masalah, menganalisis tantangan dan kendala yang muncul dalam implementasi untuk mencari solusi. Yang ketiga, lakukan penyesuaian, di mana berdasarkan evaluasi pemerintah dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan pada kebijakan yang ada. Pembelajaran dari pengalaman. Yang pertama, pelajari kesuksesan dan kegagalan, di mana analisis mendalam atas kebijakan masa lalu, baik yang berhasil maupun yang gagal, dapat memberikan wawasan berkah untuk perbaikan di masa depan. Evaluasi dampak kebijakan, di mana menilai secara objektif efektivitas dan efisiensi dari kebijakan yang telah dijalankan, termasuk dampaknya pada masyarakat dan pelaku ekonomi. Selanjutnya, konsultasi pemangku kepentingan, di mana melibatkan produsen, konsumen, dan pemerintah dalam proses evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dan perspektif yang lebih luas. Komitmen komitmen pemerintah yang pertama, pengawasan berkelanjutan, yang kedua, intervensi cepat, yang ketiga, subsidi harga, yang keempat, kerjasama pemangku kepentingan. Jadi kesimpulannya adalah sebagai negara dengan modal ekonomi campuran, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan harga produk kebutuhan pokok. Pemerintah perlu menerapkan sebagai kebijakan koordinasi untuk memotor intervensi dan menstabilkan harga serta memastikan pasokan yang memadai masyarakat. Inilah sekian dan terima kasih pada materi yang pertama. Selanjutnya, materi yang kedua. Yang kedua, topik pembahasannya peran KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, kaitannya dengan kondisi pasar. Peran KPPU dalam menjaga kondisi pasar yang sehat. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau disebut dengan KPPU memiliki peran penting dalam menjaga kondisi pasar yang sehat dan kompetitif di Indonesia dengan menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan. KPPU bertanggung jawab untuk memastikan lingkungan bisnis yang adil dan transparan. Latar belakang pentingnya pengawasan persaingan usaha. Yang pertama, keadilan usaha. Pengawasan persaingan usaha berperan untuk memastikan iklim usaha yang adil dan seimbang bagi semua pelaku usaha. Yang kedua, efisiensi pasar. Pengawasan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pasar dan mendorong inovasi dari pelaku usaha.
Yang ketiga, perlindungan konsumen. Pengawasan persaingan usaha bertujuan melindungi konsumen dari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Visi dan misi KPPU. Yang pertama, visi KPPU adalah mewujudkan struktur pasar yang sehat, efisien, dan berdaya asing melalui pengawasan persaingan usaha yang efektif dan transparan. Yang kedua, misi KPPU melaksanakan pengawasan persaingan usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong efisiensi dan inovasi, serta melindungi konsumen. Komitmen KPPU, di mana KPPU berkomitmen untuk menjaga pasar yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Struktur organisasi dan tugas KPPU. Tugas KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau disebut dengan KPPU, memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua, 4 komisaris, dan beberapa divisi yang mendukung tugas-tugas pengawasan. KPPU bertanggung jawab untuk memastikan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia melalui pemantauan, investigasi, dan penindakan terhadap praktek monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat. Divisi-divisi di KPPU meliputi sekretariat, perencanaan dan pengembangan, penindakan, pengawasan, serta informasi dan hubungan masyarakat. Masing-masing divisi memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugas KPPU secara komprehensif dan efektif. Ruang lingkup pengawasan KPPU ada 4. Yang pertama, praktek monopoli. KPPU berwenang menguasai praktek monopoli yang dapat merugikan kepentingan umum dan menghambat persaingan usaha yang sehat. Yang kedua, persaingan usaha tidak sehat. KPPU mengawasi berbagai bentuk persaingan usaha tidak sehat seperti kartel, penetapan harga, dan penyalahgunaan posisi dominan. Yang ketiga, merger dan akuisisi, di mana KPPU memantau rencana merger dan akuisisi untuk memastikan tidak terjadi konsentrasi pasar yang dapat menghambat persaingan. Yang keempat, perjanjian bisnis strategis. KPPU mengawasi perjanjian bisnis strategis antara pelaku usaha yang dapat berdampak pada persaingan. Pendekatan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha. Yang pertama, pengawasan proaktif. KPPU melakukan monitoring pasar secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, analisis komprehensif, di mana KPPU mengkaji berbagai aspek ekonomi, hukum, dan bisnis untuk memahami dinamika pasar secara menyeluruh. Yang ketiga, kolaborasi multi pihak. KPPU bekerjasama dengan regulator, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menggali informasi dan masukan guna pengambilan keputusan yang tepat. Pengaturan terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dasar hukum, di mana pengaturan terkait praktek monopoli tidak dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Larangan praktek monopoli. Undang-undang ini melarang perusahaan untuk melakukan praktek monopoli dan menguasai pasar secara sepihak yang dapat merugikan konsumen. Persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, undang-undang ini juga melarang perilaku bisnis yang dapat menghambat persaingan usaha seperti penetapan harga, pembagian wilayah, hingga pemboikotan. Peran KPPU, di mana Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU bertugas untuk mengawasi dan menegakkan peraturan terkait praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Penangan, penanganan kasus oleh KPPU. Yang pertama, investigasi awal.
KPPU melakukan investigasi awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait dugaan pelanggaran. Yang kedua, pemeriksaan lanjutan. Jika ditemukan indikasi kuat, KPPU akan melakukan pemeriksaan lanjutan yang lebih mendalam. Ketiga, dengan pendapat. Pihak-pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk mencapaikan pendapat dan pembelaannya. Pengambilan keputusan, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan, KPPU akan mengambil keputusan apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Koordinasi KPPU dengan pemangku kepentingan. Kerjasama lintas sektoral, di mana KPPU melakukan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah, sosialisasi industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kebijakan dan melaksanakan pengawasan persaingan usaha yang efektif. Dua, berbagai informasi dan keterangan. KPPU aktif mengumpulkan dan bertukar informasi terkait praktek bisnis dan kondisi pasar dari berbagai sumber untuk memperkuat pengawasannya. Pengembangan kapasitas, di mana kolaborasi dengan pemangku kepentingan memungkinkan KPPU memperkuat kapasitas analisis dan penegakan hukum persaingan usaha yang adil. Peran KPPU dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. KPPU berperan penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi melalui pengawasan ketat terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU menjamin terciptanya persaingan yang adil dan terbuka. Selain itu, KPPU juga aktif memberikan rekomendasi dan advokasi kebijakan untuk mendorong iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Upaya ini mendukung iklim investasi yang menarik dan memperkuat daya asing pelaku usaha di dalam negeri. Tantangan KPPU dalam mengawasi kondisi pasar. Yang pertama, komplikasi pasar yang dinamis, di mana perkembangan teknologi dan tren bisnis yang cepat menghadirkan tantangan bagi KPPU dalam mengawasi kondisi pasar yang selalu berubah. Yang kedua, perilaku pelaku usaha yang adaptif, di mana pelaku usaha yang inovatif dan cepat beradaptasi menyulitkan KPPU dalam mengidentifikasi praktik-praktik yang tidak sehat. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya, di mana KPPU harus bekerja dengan keterbatasan anggaran dan jumlah personel untuk mengawasi pasar yang luas dan beragam. Yang keempat, koordinasi dengan pemangku kepentingan, di mana membangun koordinasi yang efektif dengan regulator, penegak hukum, dan pelaku usaha merupakan tantangan tersendiri bagi KPPU. Upaya KPPU dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Yang pertama, digitalisasi. Manfaatkan teknologi digital untuk pemantauan dan analisis data secara real time. Yang kedua, peningkatan kapasitas. Melatih dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia KPPU. Yang ketiga, sinergi dengan pemangku kepentingan, membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. KPPU terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan persaingan usaha Indonesia. Hal ini dilakukan melalui digitalisasi proses pemantauan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Contoh kasus pengawasan KPPU dan dampaknya. KPPU telah menangani berbagai kasus terkait pelanggaran persaingan usaha. Salah satunya adalah kasus penetapan harga bersama di industri semen. Penanganan kasus ini oleh KPPU berdampak pada terciptanya iklim persaingan yang lebih sehat di pasar semen Indonesia. Selain itu, KPPU juga pernah menangani kasus dugaan monopoli pada industri farmasi, yang kemudian mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan regulasi di sektor ini. Sebagai penutup, harapan dan langkah-langkah untuk kedepannya, yang pertama KPPU, visi kedepannya,
KPPU berharap dapat terus memperkuat komitmen dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat yang ada di Indonesia. Kerjasama strategis dengan kerjasama dengan erat bersama pemangku kepentingan, KPPU akan terus meningkatkan efektivitas pengawasan dan menegakkan hukum di bidang persaingan usaha. Kontribusi nyata, upaya KPPU diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kemajuan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Atas sekian dan terima kasih. Ini materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.